Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Republik Indonesia terlalu luas. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Kalau kritik kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nyinyir, kemudian dia menyebutkan the king of lip service, itu apa artinya? Nah, keluar dari mulut mahasiswa loh. Keluar dari tokoh-tokoh muda, masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun akan datang, mereka memegang tanggung kepemimpinan ini. Maksudnya ini kritik yang nggak bermutu begitu, Bang? Dia bukan tidak bermutu. Kalau kritik nggak ada masalah. Kalau dia boleh mengkritik, umpama tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang, gini loh cara kerja yang benar. Kalau tidak bisa melakukan PPKM mikro skala mikro, ini loh cara ini yang bisa dilakukan, atau cara ini loh. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan, kan kritik kan begitu. Berarti ini apa? Bukan kritik maksudnya? Yang king of lip service itu bukan kritik? Ya, kira-kira kalau dia bilang presiden raja membual itu apa artinya? Berarti kalau cuma labeling king of lip service, artinya? Ya, itu artinya nyinyir, gitu loh. Bukan kritik berarti ya? Giniin, kalau dia menyebutkan the king of lip service, itu bukan kritik, Pak. Anda memberikan penilaian itu kepada presiden, kepada kepala negara, sebagai sosok pembual. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu tadi. Ya. Anda sudah berapa lama jadi kader PKB? Sudah 5 tahun. Jadi anda mendukung Caimin jadi wapres? Sangat mendukung. Oh ya. Sangat Itu kayaknya mendukung. template. Kalau kader PKB template-nya itu. Enggak, Tapi karena- kalau saya minta Anda kritik PKB dong, kan sudah kenal PKB. Otokritik PKB apa? Saya pernah di Pilkada DKI Jakarta, saya berbeda dengan pilihan PKB. Dan saya izin, dan PKB sangat fair. Oke, itu pendapat kamu, nggak apa-apa. Tapi saya tidak dikeluarkan dan saya tidak dimusuhi. Kenapa? Karena saya punya argumentasi sendiri. Jadi menurut saya, setiap pendapat kita yang kita sampaikan baik ke fraksi, kemanapun, kita harus mempunyai satu kajian dan satu argumentasi. Sehingga dinilai logis, dan ketika itu masuk dengan kepentingan partai, ya itu akan dilakukan dan oleh fraksi diteruskan di DPR nanti. Bagaimana? A.A. Sahrul? Saya perlu waktu 5 bulan memikirkan untuk saya memutuskan bergabung dengan Nasdem. Dan akhirnya saya berpikir bahwa Nasdem itu cocok dengan saya. Saya bisa menjadi diri saya sendiri. Sebagai muslim, saya tetap juga bisa menempatkan diri di situ dan ini wadah yang tepat bagi saya. Karena saya sangat mencintai Indonesia, saya sangat bisa menjaga apa-apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Saya pendukung pemerintahan yang sekarang. Dan saya ingin Pak Jokowi menjadi presiden dan kita dukung pemerintahan sekarang untuk Indonesia lebih baik lagi. Jadi sejauh ini semua pandangan politiknya sama? Sama dengan Partai Nasdem? Saya tidak suka dengan ada Islam ini, Islam A, B, C. Islam ya Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia itu kan belum dapat kursi di DPR, tapi kenapa Kak Giring segitu pedenya, Kak? Jadi gini, sis yang cantik, ya saya Giring Ganesa memang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Hebat. Karena menurut saya sudah saatnya ada yang mewakili generasi saya. Dan misalnya kita berpikir bahwa di masa depan tuh miliknya kita. Sedang anak muda sekarang ada 2 pilihan. Pilihannya pertama adalah ya cuma jadi penonton aja, penonton TV One, hura-hura terus nanti ngetit-ngetit aja sebagai netizen gitu kan? Iya. Atau mau benar-benar terjun menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini. Jadi memang ini adalah rembukan kita bersama dan kita pikir bahwa memang sudah saatnya di saat semua calon presiden belum ada yang ngomong mereka berani mencalonkan diri untuk jadi presiden, yaudah langsung aja Bro Giring sikat. Kita
What's Pak Budi biggest habit? Saya ingin bertanya, ada nggak sih di Jakarta itu Partai Jakarta Raya? Kalau di Aceh ada. Kalau partai lokal Jakarta setahu saya nggak ada. PSI itu setiap hari kerjanya membuli Anies. Setiap hari. Seolah-olah tidak ada masalah lain di Republik ini kecuali Jakarta. Yang dikatakan selalu Anies tidak bekerja, Anies bodoh, Anies gubernur ini. Saya ingin bertanya lagi, kalau Anies tidak bekerja, kalau Anies gubernur gagal, ngapain Sekjen PSI bikin kampanye jegal Anies? Kan gubernur gagal, gubernur bodoh, biarkan saja, ntar kan kalah sendiri. Logikanya gimana sih? Takut betul. Ini gubernur tidak bisa kerja, gagal. Lalu dikampanyekan, mari kita sama-sama jegal Anies untuk jadi presiden. Logika apa yang digunakan? Nggak logik sama sekali. Terakhir saya ingin berpantun, Bang. Bunga melur, bunga melati, gadis Melayu pandai menari. Sungguh gubernur banyak prestasi, para pembuli mati berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil, ada yang Pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Bang Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Makanya, apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab Bukan karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Saya pegawai negeri 30 tahun, dosen di Universitas Sumatera Utara dan pensiun dengan baik, dibayar gajinya setiap bulan 4.200.000. Kami ini nggak cari makan dari ceramah, Pak. Saya cuma tabligh, nggak cari makan dari ceramah. Istri saya pun menolak makan uang ceramah. Saya bekerja profesional, ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi. Melahirkan sains dan teknologi. Saya tanya soal senilai nasi kapau, jauhnya jangan yang panjang, jauh amat. Nasi kapau, Anda silakan makan nasi kapau. Saya bicara Anda soal ngerti nggak ini kita bicara soal Jakarta? Aduh, kok jadi ngotot. Aduh, Anda kalau nggak ngerti, ya apa beda nasi kapau dengan Jakarta? Tunggu, kita nggak bahas nasi kapau ya, sebentar ya. Balik lagi konteks kita, sebentar. Ini artinya Anda nggak paham yang saya bicarakan. Gini loh. Tidak paham apa yang Anda bicarakan, lalu nanya ke orang. Ya jelaskan, kalau Anda ngerti tentang Jakarta, karena ini legendaris. Soal Jakarta, ini legendaris. saya warga negara di warga Jakarta, saya paham. Sebagai rakyat saya merasakan amburadul itu. Ceritakan. Bahwa tidak ada efisiensi dan sinergisitas dalam sebuah peradaban. Itu suatu kelemahan total yang harus diperbaiki pemerintah. Sampai di sana boleh. Anda sama saya sama sebagai warga negara, ya. Dan Anda warga negara, saya warga negara. Tapi itu saya lakukan. Saya warga negara yang paham Jakarta. Oh, jadi kita ini nggak paham Jakarta? Lah, saya tanya. Jadi Anda yang paham Jakarta? Saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Apa yang saya nggak bisa jawab? Ceritakan tentang nasi kapau di Senen, perubahannya seperti apa? Saya pengen dengar dari Kita Anda. lihat perubahan, ya. Dulu ya mulai dari Setioso ada master plan yang jelas tentang transportasi, tentang integritas suatu alat transportasi. Sekarang kita lihat apa ya, ada yang MRT dan sebagainya, kita lihat seperti apa efisiensi yang muncul, lalu bagaimana bisa melahirkan efektivitas. Oke, itu poinnya kita tangkap. Bang Kapitra, boleh saya potong, itu katanya nggak efisien, nggak efektif. Mulai dari transportasi dulu ya mungkin Bang Syarif bilang. Ya, jadi sebelum ke sana, sebelum dalam perdiskusi itu sebetulnya ini substansinya soal apa? Saya banyak ditanya oleh wartawan, Bung Kapitra, ini pernyataan yang terhormat Ibu Megawati ini arahnya kemana? Jangan-jangan Bung Kapitra juga salah menangkap itu. Oh tidak. Jangan-jangan salah ya. Saya ingin katakan Bung saya kan baru pembulaan. Saya ingin katakan pernyataan Ibu Megawati itu adalah, menurut saya itu adalah tanda kasih sayang kepada DKI. Iya betul. Iya. Saya katakan jadikan cermin. Bukan. Ketika Bung Kapitra mengatakan 3 tahun amburadul, mari kita tempatkan konteksnya bukan 3 tahun ini sesungguhnya, bukan.
Pembangunan kota Jakarta. Saya ditanya suatu komparasi perbandingan. Bung Kapitra, pendekatan apa yang digunakan Bung Kapitra? Diskutivitas apa? Kontinuitas. Nah, disitulah ada peraturan-peraturan yang memayungi kebijakan gubernur itu. Ada RPJMD. Mari kita buka RPJMD-nya. Gitu loh. Selama 3 tahun ini justru capaiannya banyak prestasi yang dicapai. 15 penghargaan. Salah satunya adalah keberlanjutan layanan transportasi. Apa yang disebut oleh Bung Kapitra tentang terintegrasi sudah terjawab. Jadi menurut saya esensi dulu pernyataan Bu Mega adalah tanda kasih sayang, kritik. Kritik itu memang harus disampaikan, tetapi arahnya kemana? Itu harus arahnya kemana nanti dijawab. Begitu banyak perubahan terjadi di Indonesia. Jadi kalau boleh ditanya, simple, jawaban cuma satu. Saya ingin melayani masyarakat Indonesia seperti Pak Joko Widodo. Jadi dari Cepopong pendeknya, kalau memang mau memperjuangkan, bukan melayani masyarakat. Yang melayani masyarakat adalah eksekutif. Legislatif bukan melayani masyarakat. Memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beda. Baik.